Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nahmaduhu wa naskuruhu ala ni'amihil azizil karimil azim. ونستعينه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan, saya cintai para pendiri, para sesepuh Hidayatullah, para senior darah dan para perintis Hidayatullah, para aktivis Hidayatullah yang hadir di Munas ini dan seluruh aktivis yang ada di seluruh Nusantara. Untuk mengawali sambutan ini, tidak ada kata yang lebih sempurna, lebih baik dan lebih agung melebihi ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bayangkan di tengah pandemi, di saat sebagian besar orang menahan langkahnya, bahkan mengurung dirinya dan beraktivitas apa adanya saja, Hidayatullah dapat menyelenggarakan hajatan besar berupa musyawarah nasional yang kelima, yang pesertanya hampir 2.000 orang di seluruh Nusantara, walaupun diselenggarakan secara virtual. Kita bersyukur kepada Allah dapat menyelenggarakan musyawarah nasional tepat waktunya. Tidak dipercepat karena alasan darurat, juga tidak ditunda karena alasan corona. Alhamdulillah, dengan bantuan sarana teknologi digital, sesuatu yang dulunya tidak mungkin terjadi, kini dapat terlaksana secara nyata. Suatu gerakan yang efektif dan sangat efisien. Musyawarah dapat terlaksana walaupun pesertanya saling berjauhan, dibatasi oleh pulau dan jarak ribuan kilometer. Melalui penyelenggaraan Munas kali ini, kita tunjukkan bahwa umat Islam tidak buta teknologi, bahkan siap berkompetisi. Kaum santri siap bersama seluruh komponen masyarakat dan bangsa ini, bahkan siap menjadi pelopor kemajuan dan bukan pelopor kemanjaan. Munas Hidayatullah mulai dari yang pertama hingga yang kelima saat ini, alhamdulillah berjalan dengan baik, penuh dinamika dan sehat, sejuk, tertib, santun dan khidmat. Kita berharap Munas yang kelima ini menghasilkan putusan-putusan yang bermutu tinggi dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagaimana kita pahami saat ini, di tengah suasana eksternal yang sedang memanas karena gaduh politik, insya Allah hal ini tidak akan merembet ke ruang sidang Munas kali ini. Sebaliknya, ruang sidang akan tetap santun, khidmat, dan membawa kemajuan dan kesejukan untuk semua warga dan bangsa. Hidayatullah kapan saja dan dimanapun selalu
membawa misi rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang tertera dalam tema Munas kali ini, menuduhkan komitmen keumatan menuju Indonesia bermartabat. Itu artinya semua aktivis Hidayatullah harus siap mengambil perang untuk membangun kekuatan dan mempersatukan umat Islam sebagai bangsa, sebagai mayoritas dari bangsa Indonesia ini. Jika umat Islam ini kuat dan bersatu, insya Allah bangsa ini akan bermartabat. Bermartabat artinya terhormat, memiliki peradaban tinggi, bukan bermartabat diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Ada 3 tujuan diselenggarakannya Munas kali ini. Pertama, kita ingin memastikan bahwa Hidayatullah sebagai organisasi tarbiyah dan dakwah tetap hidup dinamis dan memiliki semangat dan spirit yang tinggi. Kehidupan organisasi itu ditandai dengan adanya pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, terasa manfaatnya. Dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Hidayatullah dalam musyawarah Majelis Syura kemarin, nyata sekali bahwa Hidayatullah telah tumbuh, berkembang dan berbuah manis. Dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, bahkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah ini. Prestasi ini adalah buah dari kerja keras semua pihak. Tanpa saf yang rapi, tanpa ta'awun, tanpa semangat gotong royong, tanpa mujahadah yang terpimpin, semua prestasi ini mustahil dapat diraih. Sekali lagi, atas nama pemimpin umum Hidayatullah mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh aktivis dan pejuang. Dapat dimisalkan bahwa Hidayatullah saat ini ibarat pohon dalam Al-Quran yang disebut sajaratun thayyibah, yang akarnya menghunjam dalam petala bumi, sedangkan batang, ranting dan daunnya membentang hingga ke angkasa. Demikian juga buahnya dapat dinikmati tidak saja oleh manusia, bahkan oleh seluruh makhluk yang lain. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Tujuan Munas kedua adalah memastikan bahwa Hidayatullah sampai saat ini berada di jalur yang benar, bukan di jalur yang tenar. Bukan di jalur yang bayar, tetapi di jalur berlayar, dilalui dengan penuh tantangan dan berberkah. Karena Hidayatullah dipastikan bebas dari pesan manapun juga. Hidayatullah berjuang liilahi kalimatillah yang ulia, semata-mata bersandar kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Hidayatullah adalah ormas yang berbasis keumatan dan independen, lahir di tengah umat dan berjuang bersama umat untuk menegakkan dan membangun peradaban Islam. Melalui Munas seperti ini, kita saling mengevaluasi bahwa Hidayatullah, terutama para pemimpinnya, berada dalam jalur Shiratal Mustaqim, tidak tergoda bujukan, rayuan dan tipuan duniawi, juga tidak tersandera oleh ancaman apapun dan dari siapapun juga. Untuk memastikan bahwa Hidayatullah telah berjalan di jalur perjuangan yang benar, maka Hidayatullah telah memproteksi diri dengan hittah jati diri yang 6, yaitu dengan manhaj Al-Quran tertib nusuli, sistematik wahyu dan
tertib musafi. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai jalan salafus saleh. Yang ketiga, al-harakah al-jihadiyah al-islamiyah. Yang keempat, imamah jamaah. Yang kelima, jama'atun minal muslimin. Dan yang keenam adalah wasatiyah, al-wasatiyah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita memiliki alat evaluasi yang jelas. Apakah gerakan kita, Harakah Hidayatullah ini berada di jalur yang benar atau berada di jalur yang dinar, di jalur yang benar, di jalur yang bersinar dengan iman, atau di jalur yang gelap dengan fulus. Kaum muslimin di seluruh tanah air, saya serukan kepada para aktivis Hidayatullah. Wahai para aktivis Hidayatullah, jalan perjuangan adalah jalan menuju akhirat, penuh tantangan. Namun inilah jalan menuju kebaikan yang kekal dan abadi, dan kenikmatan yang sempurna untuk mendapatkan surga dan liqa'illah. Jalan yang lain adalah jalan setan menuju neraka, penuh keburukan dan kecelakaan besar dan abadi, dan siksaan yang sempurna selamanya, yaitu neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ketiga Munas kelima adalah menyusun rencana dan langkah-langkah strategis ke depan. Munas yang kita gelar 3 hari ke depan ini adalah ajang yang tepat untuk menuangkan ide, gagasan dan konsep, serta pemikiran yang cerdas, yang ilhami dan Qur'ani menghadapi masa depan. Melalui Munas ini kita akan melangkah dengan pasti, berjalan tegap dengan keyakinan yang penuh, bahkan siap berlari merebut masa depan yang pasti dan abadi. Kita ini adalah al-harakah al-jihadiyah yang senantiasa berjuang dan berjuang. Kita bercita-cita untuk berjihad dan berjihad yang sebenar-benarnya jihad. Kini terbentang di hadapan kita jalan perjuangan yang menanjak dan berliku. Allah sendiri menggambarkan jalan perjuangan itu dalam Al-Quran, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin baudat alaihimus syuqqah wa sayahlikuna billahi law istata'na la harajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak terlalu jauh, yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka akan menghitungimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup tentu kami berangkat bersama kamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ayat ini tidak mengajarkan kepada kaum pejuang untuk pesimis, tapi menunjukkan bahwa tidak banyak orang yang memilih jalan ini. Tidak banyak orang yang tertarik untuk mengikuti jalan dakwah dan jalan jihad ini. Namun perlu disimak. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat pada akhirnya akan mengikuti kebenaran Islam setelah ada yang bersungguh-sungguh untuk menyampaikan Islam secara sistematis dan secara terstruktur. Butuh memang buku waktu yang panjang untuk meyakinkannya. Kita dituntut untuk bersabar dan terus bersabar. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran ila alimul ghaibi wasyahada
wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, berjalanlah kamu, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Amal adalah sumber berita dan Allah adalah penyiarnya. Keberadaan Hidayatullah di segenap penjuru tanah air saat ini merupakan bukti nyata tentang kebenaran firman Allah di atas. Kerja keras para pendahulu kita telah membuahkan hasil seperti yang kita lihat saat ini. Hasil kerja keras para pendahulu kita yang berupa kampus-kampus pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara. Mari kita jadikan modal awal untuk menyusul langkah-langkah ke depan. Modal ini untuk dijadikan generasi yang akan datang, bukan hanya berupa kampus-kampus pesantren secara fisik, namun yang lebih dahsyat adalah yang non-fisik. Jika para pendahulu kita modalnya materi, nol dari sisi materi, nol dari sisi pendukung, dan sangat minim ilmu dan pengalaman. Di awal perlangkahannya dan telah berhasil menghasilkan sumber daya seperti yang kita saksikan saat ini. Maka bayangkan apabila sumber daya yang ada ini kita jadikan modal dalam menyusun langkah-langkah kita ke depan, maka insya Allah hasilnya akan lebih dahsyat dan lebih spektakuler. Mari kita renungkan seperti apa yang dikatakan oleh seorang orientalis. Ia mengatakan kebangkitan Islam adalah sesuatu yang paling menakjubkan dalam sejarah umat manusia. Kurang dari 1 abad, dari padang pasir yang tandus dan bangsa yang terbelakang, Islam dapat menguasai hampir separuh dari dunia. Islam telah menggeser banyak kerajaan-kerajaan besar dan bahkan menghilangkan peran agama-agama besar yang telah dianut berabad-abad lamanya. Dulu orang tua kita, para pendahulu kita berdakwah dengan jalan kaki, pakai sepeda ontel. Alhamdulillah, sekarang para aktivis sudah memiliki motor, bahkan dijemput dengan sedan dan bahkan diantar dan dijemput pakai pesawat. Hari ini kita akan mulai mengadakan musyawarah nasional kelima untuk menyusun langkah-langkah strategi tarbiyah dan dakwah ke depan. Silakan menyusun langkah sejauh mungkin ke depan dan membuat target setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Buatlah harapan seideal mungkin, seoptimal mungkin, dan penuh pengharapan. Jangan buat program yang mengecilkan harapan. Jangan membuat program yang mematikan spirit. Buatlah program besar untuk mewakili Allah yang Maha Besar. Wa rabbaka fakabbir. Pada awal perlangkahan Allah yarham Abdullah Said sering mengingatkan bahwa kita adalah khalifah fil ardh, wakil Allah di bumi. Malu kalau khalifahnya membuat program yang kecil-kecil dan remeh-remeh. Padahal dia memiliki langit dan bumi. Perbendaharaan langit dan bumi ada di tangannya. Untuk itu, untuk apa salat lail kita? Untuk apa munajat kita dan doa kita? Untuk apa baca Quran kita? Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti akan melihatnya tunduk terguncang, terpecah terbelah disebabkan takutnya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
Mari kita membuat planning, program dan target yang sekiranya dijalankan akan menggetarkan langit dan bumi. Allah mengibaratkan gunung runtuh, terguncang. Para penguasa yang zalim akan rontok kekuasaannya. Allahu Akbar. Meskipun demikian, Allah mengingatkan agar kita tetap tidak memaksakan diri. Jangan sombong. Artinya kita harus mencermati sunnatullah dalam proses ikhtiar, usaha maksimal dan kerja keras, berdoa, beribadah, menuntun diri dengan ilmu dan melengkapi diri dengan keterampilan dan profesionalisme. Inilah makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabat. Kalau pendahulu kita telah berbuat yang maksimal, maka kita pun harus menjadi pewaris daripada dulu kita sehingga dapat mewujudkan izzatul Islam wal muslimin. Di sisi lain kita juga diingatkan oleh Allah agar dalam menaiki tangga perjuangan tidak lompat-lompat karena ingin cepat sampai. Walaupun Allah memiliki kuasa kun fayakun, tetapi ketika menciptakan langit membutuhkan waktu 6 masa. Fi sittati ayyam. Tentukan tahapan dan harus melalui tahapan demi tahapan. Sebagaimana Allah berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tarbiyah dan dakwah menjadi mainstream program Hidayatullah. Terasa sulit memang dilaksanakan jika kita tidak mengerjakannya, jika kita mengerjakannya sendirian. Tugas ini akan menjadi ringan manakala kita mengerjakan secara bersama-sama, secara berjamaah. Hanya dengan berjamaah yang berat menjadi ringan. Tugas yang hampir tidak mungkin menjadi mungkin. Tugas yang nampaknya invisible menjadi visible. Yadullahi ma'al jamaah, yadullahi fawqa aydikum. Alhamdulillah, di hadapan kita telah tersedia bahan-bahan musyawarah yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja Munas yang telah bekerja penuh selama setahun. Mulai dari penyerapan aspirasi jamaah dan warga Hidayatullah dengan melakukan kunjungan dan dialog yang intensif, juga mendatangkan pakar dan ahli, mulai dari tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan, praktisi, dan aktivis di lapangan melalui forum grup diskusi. Masukan yang diperoleh dari penyerapan aspirasi dan diskusi ahli itu digodok dan diramu menjadi 6 rancangan-rancangan dalam Munas kali ini. Rancangan-rancangan tersebut rancangan kepengurusan DPV, rancangan tata tertib pusat, dan rancangan jadwal Munas. Dengan persiapan yang lebih matang dibandingkan dengan Munas sebelumnya, maka diharapkan Munas kali ini menghasilkan putusan-putusan yang lebih berbobot, lebih menantang dan penuh harapan. Setidak-tidaknya Munas kali ini tidak memberi cek kosong pada pengurus yang terpilih. Cek yang sudah terisi berupa arahan dan kebijakan yang akan dijalankan oleh pengurus terpilih. Inilah amanah pimpinan dan amanah umat yang dipimpin. La tahunu Allah war Rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepadamu sedangkan engkau mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman,
dipenuhi akad-akad itu. Akhirnya kami mengucapkan selamat bermusyawarah. Semoga Allah melancarkan musyawarah kelima, munas kelima, dan menghasilkan putusan-putusan yang terbaik dan berberkah untuk kemajuan izzul Islam wal muslimin dan kejayaan Indonesia yang bermartabat. Untuk itu, mari kita membuka Munas Hidayatullah ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.